Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malisa Iswahyuni Arifiana dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D dengan NIM 195221129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Selanjutnya yaitu profil dan biografi dari Al-Zahrawi. Ahli bedah yang termasyhur hingga abad ke-21 itu bernama lengkap Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota yang berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansor yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah bahkan hingga wafat di sana. Sebagai seorang dokter yang masyhur, Al-Zahrawi diangkat menjadi dokter di istana pada era kekhalifahan Al-Hakam kedua di Andalusia. Para dokter pada zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius, terutama di bidang bedah. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh besar. Kisah masa kecil Al-Zahrawi. Tidak banyak terungkap dari kisah kecil Al-Zahrawi dikarenakan tanah kelahirannya Al-Zahra dijarah dan dihancurkan. Sosok kiprah Al-Zahrawi baru terungkap ke permukaan setelah ilmuwan Andalusia Abu Muhammad bin Hazm pada tahun 993 Masehi sampai dengan 1064 Masehi menempatkannya sebagai salah seorang dokter bedah terkemuka di Spanyol. Selanjutnya menyusun kitab kedokteran Al-Tasrif. Dalam biografi Al-Zahrawi diketahui ia meninggalkan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran, yakni berupa kitab Al-Tasrif Liman Ajas an Il Talil, sebuah ensiklopedia kedokteran. Kitab yang dijadikan materi sekolah kedokteran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban di dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedik, optalmologi, farmakologi, dan ilmu kedokteran secara umum. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetik seperti deodoran dan body lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini. Hasil pengembangan dari karya Al-Zahrawi, popularitas sebagai dokter. Al-Zahrawi sangat popularitas sebagai dokter bedah yang ada menyebar hingga seantero Eropa. Tak heran bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abdul Qasim berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Menurut Will Durant, pada masa itu, Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalankan operasi bedah. Di puncak kejayaannya, Cordoba memiliki tak kurang dari 50 rumah sakit yang memberikan layanan prima. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya dalam Al-Tasrif. Dia mengungkapkan kepeduliannya terhadap kesejahteraannya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurutnya, seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktik, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual yang dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat serta kemungkinan pelayanan yang terbaik. Ia pun selalu mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tidak menggunakan profesi dokter hanya meraup keuntungan materi saja. Menurutnya, profesi dokter
tidak bisa dilakukan sembarang orang. Pada masa itu, dia kerap mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah. Mungkin karena itulah di era modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah. Selanjutnya, Bapak Ilmu Bedah Dunia. Kehebatan dan profesionalitasnya sebagai ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Tidak diragukan lagi, Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah di Eropa, ucap Pietro Al-Galata. Kitab Al-Tasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Girard of Cremona pada abad ke-12 Masehi. Kitab itu ditujukan dan buku resmi sekolah kedokteran pada serta ahli bedah Eropa selama 5 abad. Pada periode abad pertengahan, sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. Pada abad ke-14, seorang ahli bedah Perancis bernama Guy de Kauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Hingga abad ke-16, ahli bedah berkebangsaan Perancis Jacques Pellecamps pada tahun 1513 Masehi sampai dengan 1588 Masehi masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. Selanjutnya, Al-Zahrawi penemu puluhan alat bedah modern. Selama separuh abad mendedikasikan dirinya untuk perkembangan ilmu kedokterannya, khususnya bedah. Dalam biografi Al-Zahrawi diketahui bahwa ia telah menemukan puluhan alat bedah modern. Dalam kitab Al-Tasrif atau Bapak Ilmu Bedah, ia memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah yang dimilikinya. Di antara ratusan koleksi alat bedah yang dipunyainya, ternyata banyak peralatan yang tidak pernah digunakan ahli bedah sebelumnya. Menurut catatan, selama karirnya, Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah. Selama karirnya, Al-Zahrawi telah salah satu alat bedah yang ditemukan dan digunakan Al-Zahrawi adalah catgut, alat yang digunakan untuk menjahit bagian dalam. Hingga kini masih digunakan ilmu bedah modern. Selain itu, juga menemukan forceps untuk mengangkat janin yang telah meninggal. Alat itu digambarkan dalam kitab Al-Tasrif. Dalam Al-Tasrif, ia juga memperkenalkan penggunaan ligatur atau benang pengikat luka untuk mengkontrol pendarahan arteri. Jarum bedah ternyata juga ditemukan dan dipaparkan secara jelas dalam Al-Tasrif. Selanjutnya, Al-Zahrawi wafat. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1031 Masehi, sekitar 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat muslim, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Kel Albucasis. Rumahnya kini menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Sekian dulu biografi dari Al-Zahrawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.